Karena ketika kita tidak pernah kenalan, kita nggak akan pernah jadi bestie. Karena niki wau enjing sampun ingkang mamitaken putranipun Pak Pito ten griya sakit bibar niku. Putrani orang tuanya kepala sekolah SMP 2 juga di rumah sakit. Berarti kita pun akan bicara bagaimana sih peran air ini untuk menjaga kesehatan kita. Kita tahu bagaimana penciptaan semesta ini awalnya dimulai dari air. Artinya secara filosofi bahwa air ini menjadi sumber seluruh kehidupan, semua kehidupan di muka bumi ini. Baru kemudian di situ tanaman, artinya tanaman bergantung sama air. Baru kemudian hewan bergantung sama tanaman sama air. Baru yang terakhir makhluk yang namanya manusia. Berarti kita bergantung sama yang depan-depan kan? Tanaman, hewan, air. Tapi sudahkah kita menempatkan mereka sejajar dengan kita? Yuk, introspeksi diri semuanya. Nopo sing ngetok tanduran misalnya nyeklek ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten terus izin nggih kula ceklek ngoten ku sak dogalingan mboten. Nah, harus begitu. Karena kita memang harus punya adab dengan nasab mereka, nasab jauh lebih tua daripada kita gitu. Betul nggak? Kalau kemudian terjadi permasalahan, itu karena keseimbangan ini yang terganggu. Dan nyon sewu yang membuat keseimbangan terganggu niku tandurane kewane napa menungso. Maka nanti salah satunya dari sekolah Diyata dengan imbas sekolah-sekolah lain ini yang harus dibangun. Bagaimana kita kemudian membuat selaras dengan semesta ini. Nah kalau kita bicara Quran yang sewu ubudiyah itu 10% mentok. Semuanya bicara 90% ayat itu tentang kehidupan semesta ini. Kan gitu. Nah bagaimana aplikasi kita sebagai makhluk yang beriman ini dalam kesehariannya menunjukkan yang kita ini juga bicara tentang keselarasan, keseimbangan dan sebagainya. Kemarin itu kalau beberapa media itu kan disampaikan ya beberapa narasi, beberapa jurnal. Jenengan masih aman yang di atas. Jenengan coba tengok sekarang berita-berita saat ini. Orang sudah mulai mengantri air. Orang sudah banyak yang berduyun-duyun nggak punya air. Padahal kita di Indonesia ini punya air hujan yang begitu melimpahnya. Sehingga saking melimpahnya ketika hujan di mana-mana banjir. Saking melimpahnya di mana-mana tenggelam. Nah, artinya kita belum berpikir di sini tentang manajemen. Harus betul. Nah, kemudian yang kedua, kita itu krisis edukasi. Inilah peran jenengan ini untuk mengedukasi siswa. Ini loh nak, kondisi kita saat ini seperti ini. Kita nih melakukan seperti ini. Kita belajar mencontoh di sekolah seperti ini. Ini penting. Karena nanti imbas ini, anak-anak ini nanti cerita loh. Nanti kita bedah apa benar nih hikmahnya untuk kita sehat itu salah satu kuncinya air. Ya, kemudian pemanasan global ini. Ini kan berita-berita selalu ada perubahan iklim. Lalu betul. Belum lagi nanti berita stunting dan sebagainya. Kompleks kuncinya itu sebetulnya sederhana. Bagaimana merubah perilaku kita untuk kita paham cara sehat sederhana itu seperti apa sih gitu. Karena ini penting. Bukan kemudian gizi seimbang sehari harus sekian telur bukan. Aki-aki sini kalau yang membawa ke dalam sel ini nggak optimal, juga akan bisa memperbaiki keadaan gitu. Mulane nggih mulang kok tekan jam 12 niku wis sampe wis kesel kecucuan kan mboten sing ngoten niku. Iya. Kalon. Anten. Nek esuk nang ngegas tenanan. Awan ngono. Awan iku wis kaya kaya gombal mak klombruk. Itu artinya apa? Bahwa ada masalah di proses metabolisme sehingga mengganggu di proses regenerasi sel. Masyarakat itu masih fokus eksploitasi air tanah leres nih, termasuk jenengan. Ingat ya, kita tamu di era ini. Jangan sampai kita memberi kesan dan pesan yang buruk untuk tamu berikutnya setelah kita. Ini yang harus dipahamkan. Karena apa yang kita nikmati saat ini itu bukan milik kita. Jenenge tamu kok ngarani. Malah kadang-kadang ro koncone sikut-sikutan eman-eman. Gitu loh. Ngapain direwangi sikut-sikutan? Wis to.
Kemudian kesadaran untuk menginjeksi kembali itu masih rendah, mengembalikan ke tanah itu masih rendah. Sakniki kula nyuwun preso. Pak jenengan mau ngendikane banyu sumur. Malah gratis meneh jare. Sedinten niku le ngunggahke air dari sumur berapa liter, Pak? Enggak terhitung, Bu. 1 galon misalnya gitu ya, Pak. Nggih, 1 galon. Ini karena nek sekolah mesti iki sekolahnya mesti komplok kabeh kira-kira ngono. Kira-kira loh ini karena untuk alasan kerapian dan sebagainya. Nah karena saya ingin ngomong lah jenengan ki sak enake dhewe njikuk banyu ning gone sapa-sapa. Lah tuku niku kan nek ngundut ning gone sapa-sapa. Nggone jenengan mau kelebonan banyu niku lak ya nemen niku kok terus ngarang-ngarani pripun nek ngoten niku jan. Jukuk enggak mengembalikan. Ini contoh kecil misalnya 1 galon sehari ya. Berarti kali 30 berapa Pak? 30 galon. Kali 6 bulan misalnya kita hitung adalah ketika kemarau. Ning nek sing kabeh dikontrol lek ngitung ya 1 tahun penuh wong niku bayutan niku dalane tutup kabeh. Aku kadang-kadang ya Allah. Kok lah ono toleransi karo makhluk lain. Awake dhewe iki butuh banyu kok malah dalane mbok tutup. Nyumpeti rezekine dhewe. Kok iso nyumpeti rezekine? Aku dene banyu ra tuku dadi tuku kok. Berarti kalau kita bikin asumsi 6 bulan saja, Pak. Berarti kan 30 kali 6 piro nduk? 30 kali 6 ini siswane jadi 30 kali 6 berapa nak? 180 niki dampak lo unjuk banyudan yang tadi Pak lo akan berdampak loh nanti di penjelasan berikutnya jadi 180 galon jenengan itu Pak kalau sehari 1 galon berarti nek pas udan setidaknya jenengan balik keten sing jenengan pendeten sumur niki 180 galon nanti dereng Pak. Mundur sekian lagi mantau batan asuha Pak ini bener nih. Loh ini bener karena tadi kita bicaranya kita tamu loh. Terus saya nek sekolah sih dikonblok-konblok kabeh. Terus jenengan nggak memasukkan. Malah jikok banyu liyane dienggo nyukupi. Lah niku terus jenenge pripun kula lek matur kan bingung kula. Maka nanti dibuat konsep Bu. Kalau itu memang daerah aman, daerah yang flat, daerah sekolah jenengan itu daerah flat, bukan di kemiringan sekian, ya silahkan dikembali diinjeksi. Baik itu melalui biopori maupun melalui sumur resapan. Oh, ngoten niku. Ada nggak sumur resapan di sekolah? Berapa? Luasan sekolahnya berapa? Ya wis taruhlah 100 gitu lah. 100 meter persegi gitu ya luas. Terus nek kira-kira kok sumur resapane 3 ki wis ideal lho. Itu kalau luasnya kan sekaligus bangunan gitu. Jadi pelantangnya itu kalau dia satu lapangan 2 lapangan voli lah. Lah nek 2 lapangan voli itu dengan 3 sumur resapan ideal mboten? Banyune banyak meluber ke tempat lain enggak? Ya mengalir di resapan itu. Di resapan semuanya. Kalau luber keluar ke dronjongan itu. Dronjongan kuwi DE SMP Muhammadiyah apa DE liyane? Hah? Ya itu nanti kan ke drainase itu nanti Ngene iki lho konsep sing mendolimi tetangga salah satunya. Loh, enggak saya matur apa adanya. Dulu nenek moyang kita itu ngajari bagaimana konsep air hujan yang jatuh di wilayah kita ini enggak member ke tetangga, enggak zolimi tetangga. Lah nek SMP Muhammadiyah yo bleber ning tangga, bleber ning dalan, Gracia bleber ning dalan, mulane dalan banjir ki lumrah. Ketika dalan banjir ki sing kena ngene jenengan apa ngisor? Begitu ngisor mungkin kena jenengan ning nyawak wo. Jelas rara empati nebis. Loh ini sesederhana itu loh. Nah nenek moyang kita itu dulu konsepnya sangat sederhana. Bagaimana air hujan yang jatuh di komplek mereka itu nggak keluar orang gawe masalah ning tanggane. Mereka bikin lubang-lubang untuk nyapu kalingan ngoten niku. Dadi nyapu niku mungkin jegurkin jugangan. Ya. Itu salah satu fungsinya air ketika hujan banyu niku mesti mlebu ning jugangan niku oke.
Bahkan bagaimana batas-batas tanah mereka ditumpui batu, ya genteng pecah, ya bata pecah. Ada nggak yang seperti itu? Kok ya ora ditiru? Wah, kan nanti kalau bicara desain interior nggak bisa gitu misalnya ya. Bicara tentang apa estetika rumah nggak bisa. Ya bikinlah dengan konsep sekarang, dibahasakan sekarang. Diinjeksi bisa. Kalau bicara, wah di SMP Muhammadiyah itu lahannya cuma sempit, diinjeksi ramalesan gue. Gitu loh. Dan alat injeksi itu cuma murah, nggak sampai 300.000. Sehingga nanti airnya nggak melebar di jalan, sumur resapannya ditambah bisa. Atau bikin konsep-konsep biopori. Biopori itu bisa tidak hanya dari pralon, dari kaleng-kaleng cat bekas bisa. Apa butuh tempat banyak? Saiki SMP Muhammadiyah siswanya berapa? Siswa 300 ki nek sak siji nggawa kaleng bekas cat wis 300 kaleng lho. Lho enggak sesederhana itu. Tidak ya siswanya berapa? 300. Sama ya. Terus kemudian yang 1.000 300 ini ada sumur resapan berapa? Ini nyelok mulanya bener Bu. Ini yang dari SMP 2 ini bener imbasnya yang kono iki bener banget ini. Ada belum Bu kepala sekolah? Ada, cuma tempatnya saya juga kurang tahu. Nanti tak tanya Pak Tukang Masjid juga. Iya. Luas sekolah MI berapa Bu? 4.700. Waduh, bisa nih aku soalnya idealnya sumur resapan itu kan setidaknya kalau kita bicara sumur resapan loh, bukan biopori lah. Itu setidaknya setiap 10 meter lah itu maksimal. Itu ada. Nah ini ngitungnya ora ketok berarti kan ono sesuatu ini. Iso 1 banding 100 loh ini. Nanti saya tanya Bu. Nah, dengan siswa 300 itu bisa Bu. Karena kita bagian untuk menyadarkan ke anak. Monggonku sekolah MI dhisik, dulu ketika saya MI, itu air berlimpah pun kita nampung air hujan dan sisanya tetap kita tabung. Agar apa? Kita punya ketersediaan air itu kan termemo Bu. Biar aku sekolah MI kon gowo kaleng cat bekas misalnya. Nah nanti bikin biopori yang ketika nanti sisa-sisa organik dari tanaman itu masukkan di biopori jadi pupuk. Nek cak 300 dibikin piket saja perseharinya itu 50 udah optimal Bu. Hak dini dari sekolah kok yang teori praktek 13. Sekarang saya tanya, loh ini saya bener loh. Tapi nek urip sih butuh teori, cukup teori atau pakai praktek? Praktek. Kan bener itu. Oke. Sekarang masih berpikir mentreatment air kotor menjadi air bersih. Leres boten. Bahwa wonten kok sing ngendika banyu RO. Itu kan dari air kotor dibersihkan. Lah kok jangan mulai ngecah-cah pikiran tenaga bau. Lah saya tinggal beli kan itu. Tapi harus ingat loh, mereka yang memproduk ini ngambil berapa, yang diambil berapa, yang dibuang berapa. Jenengan membeli itu bagian dari mendukung tidak bijaksana menggunakan air. Dari sekian iki sak liyane Buning sinten sing nabung kaya Jawa? Sing nate nampung. Jebul bias. Saya Bu dulu, waktu kecil. Waktu kecil. Cerita Pak, cerita silakan. Ya. Kalau Asmane saya kan sinten, Pak? Pulau Perwanto, Bu. Oh nggih. Saya kan asli Pacitan, Bu. Tempat saya di pegunungan. Jadi sumber airnya juga jauh juga. Jadi kalau musim hujan memang kita tampung. Tapi ya hanya sekedar ditampung saja tanpa diolah. Artinya ketika mau dipakai ya tinggal ambil dari tampungan itu. Jadi kalau untuk minum ya harus direbus dulu. Dan tidak masalah tuh Pak? Tidak masalah. Sehat malam. Bukan masalah tuh Pak? Bukan Bu. Cuma sayangnya Pak Pur ini model priai sing hidayah itu terjeda-jeda. Lho iya tuh dulu nampung air hujan sekarang nego penak terus ora. Iya. Lah itu kan hidayah terjeda. Ojo ditiru kira-kira kan gitu. Ya kan bener kan? Apa isinya? Lanjut saja. Air hujan. Air hujan itu udah gratis toh? Mudah diakses, sinten mawon saged toh?
Saiki omong kira-kira ana sing masalah ketika nangkep banyudan. Saya itu nggak punya ember, nggak punya bak, mantan betul. Ini sederhana loh niki. Karena nanti saya akan minta ketika ada hujan saya akan kontak ya Pak Vito itu. Pak Vito udah ada praktek nampung air hujan, saya tanyakan begitu. Sekalipun beliaunya nggak ada karena yang kontak saya Pak Vito. Kemudian yang kedua melimpah, leres betul. Karena jenengan saking melimpahnya orang di rumah dengan baik mleberi dalan. Niki SMP Muhammadiyah loh. MI nggih mboten. Belum sampai bleber loh kan. Langsung Teng sawah, Bu. Sawah. Sawah ini sawah sinten? Iya. Sawah MI. Iya, ada sawah juga. Alhamdulillah. Tapi nanti lebih bagus lagi untuk di rumah lebih baik ya Bu ya. Biar mundur kayaknya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah merata. Di mana-mana ada ini. Apa kira-kira sampai Muhammadiyah Lewitan yang terus belajar tok? Sering kan? Sama kan dengan lainnya? Kalau pas memang hujan deras-derasnya itu memang sampai meluap ikut jalan. Karena apa? Resapannya enggak memadai untuk. Berarti nek Rama Madai itu bukan Rama Madai, durung memadai. Ya, belum. Nek Rama Madai iki ana usahane kok siswane 300 kok. Iso kan nggawa kaleng-kaleng apa bekas cat itu bisa kok gitu. Tapi Bisa. sekarang sudah dipasang biopoli. Berapa biopolinya? Masih berubah juga atau enggak? Belum Oke, kemudian air hujan itu juga sebagai sumber air bersih yang tadi saya bilang, dan aku turunkan air hujan itu menjadi sumber-sumber air di bumi. Jadi jenengan ngendika sumur sekondi sumbernya banyudan, menjenengan seneng sing wis terkontaminasi. Kok gumurku rasanya sing ori gitu loh. Nih Pak, jenengan ini Pak Pur karena ini mesti nganu ini kepikiran lagi daya tercegah ini. Ini penting banget ini. Makanya pulau ini niku kerawat dari SMP 2 niku yo. Ini tumben loh, daerah dhuwur. Kok istimewa Bu? Istimewa bener. Karena apa ya? Daerah atas itu kan notabene musimnya aja masih masuk sementara kapan air ya. Airnya masih berlimpah lah gitu. Itu punya kesadaran yang luar biasa kan artinya berpikir untuk apa sustainable ke depan untuk keberlangsungan hidup kan. Ini enggak semua punya pemikiran seperti itu. Mungkin awalnya sekedar wah iki pemenuhan adiwiyata awalnya. Tapi bagaimana nanti ini menjadi apa? Menjadi motivasi bagi kita semua untuk kita syiar ini harus disampaikan. Neng tonggoku, neng RT-ku dimanapun kita berada. Neng keluargaku terutama. Ini penting di keluarga itu. Next lanjut. Nah, sekarang yang mau kami sampaikan adalah konsep 5M. Apa itu konsep 5M? Satu adalah menampung, kemudian mengolah. Yang ketiga adalah minum. Kenapa minum ini kita masukkan di poin 5M? Nanti kita jelaskan. Yang keempat adalah menampung. Jadi jenengan iku ojo jukuk terus. Yo balik no. Yang Anda ambil Pak selama ini itu tabungannya nenek moyang kita. Ojo jupuk ora balik ya. Obatan Pak. Oke, yang terakhir adalah mandiri. Nah, menampung niki simpulaken matur. Menampung itu di sini ada dua cara. Yang pertama manual. Nah, yang manual ini silakan nanti SOP ini disampaikan ke seluruh siswa. Nanti kalau ada hujan, SOP-nya begini cara nampungnya. Cara nampungnya seperti apa? Kalau ini kan kemarau panjang, tentu di atap ini pekat sekali. Tapi apa yang dilakukan Pak Pur di Pacitan sekalipun le nampung salah, airnya jauh lebih baik daripada air tanah kita. Salah wes bener Pak. Tapi jenengan saiki bener malah salah. Walik-walik Pak Pur. Oke ya. Jadi menampung secara manual bagaimana nanti hujan pertama ini lewatkan dulu. Karena mesti pekat sekali. Ya anggap saja itu haknya makhluk di bumi ini secara umum karena jelangan selama ini rebutan. Bisa balik. Kemudian yang kedua, kalau udah hujan kedua, ketiga, yakinkan dulu. Kalau masih kotor hujan kedua ya lewatkan dulu.
Kemudian yang ketiga, selanjutnya kalau udah merasa bersih, hujan pertama yang mau ditampung ini harus lewatkan dulu 10-15 menit. Kenapa? Siapa tahu pas nggak hujan begini, si komo lewat. Sing jenengan khawatirkan kan niku. Nah ada tikusnya, ada burung, cuman itu toh. Tapi jenengan nggak pernah khawatir sing bagi jenengan pendetem misal toh. Di luar ekonomi gua limbah lindi nopo. Niku faktor niku. Nah, jadi bagaimana nanti 10 menit 15 menit lewatkan baru ditampung. Setelah ditampung di apa? Disaring. Nah, niku sampai saya contohi panci soblok mawon kula nggih napa. Ini berlimpah luar biasa nih. Terus kemudian disaring pakai apa? Pakai kain. Sumber kain itu yang bersih, yang putih lah, biar kita ngerti seberapa sih kotornya air kita gitu. Nah setelah ini apa? Setelah ini sebelumnya itu siap minum. Kenapa nggak siap minum? Pikiran kita. Betul kan? Nek jenengan di E. coli nih. Nah E. coli itu di tanah apa di udara? Di tanah. Aku jenengan semalang E. coli wajib malah jenengan sing lemah niku jenengan ning rumah nganti rebutan. Kira-kira nek ora kepiye ya Allah. Kemudian yang kedua, tadi dah ya, nanti sisanya dari yang ditampung ini silakan disimpan. Tapi ada SOP penyimpanannya. 1, kalau yang buat nyimpan dari sisa yang kita manfaatkan ini berlebih, harus di tempat tertutup rapat. Agar apa? Agar tidak terkontaminasi. Yang kedua, mengkono jentike geger padahal lendele banyu dibuka. Yang kedua, kalau wadah ini tembus sinar matahari, maka hindarkan dari sinar matahari langsung. Ini penting. Karena apa? Kalau air ini punya potensi spora lumut, kemudian tumbuh lumut, mengko geger meneh. Sekalipun lumut bukan indikasi air kotor. Sekalipun jentik bukan indikasi air kotor. Nah, jentik itu nggak mau di tempat kotor, malah pilih air yang bersih. Kemudian yang ketiga, jadi tadi harus tertutup rapat. Yang kedua, hindarkan dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, air yang disimpan ini tidak ada kadaluarsanya. Sadurunge ditakoni itu. Apa banyu sumur ada kadaluarsanya? Padahal yang kono tambahane polutan lebih banyak, jenengan ra khawatir loh. Kok sing disimpen malah khawatirnya dhuwur. Yang kedua adalah dengan metode gamma rain filter, karena teknologi ini memang teknologinya Gadjah Mada yang diciptakan oleh sekarang Profesor baru bulan kemarin Profesor Agus Mariono yang beliau sekarang menjabat sebagai dekan sekolah vokasi. Nah, konsep gamma rain filter ini yang ingin kami nanti bisa diterapkan di sekolah. Kan nggak mungkin ya udan-udan pas pelajaran siswanya kon gue terus nadai. Dan yang mempok kacau. Nah, itu di konsep ini, di konsep penampungan ini sudah melalui 3 kali filterisasi. Justru ini dengan 3 kali filterisasi. Jadi kita lihat filterisasi pertama ada di talang. Di talang ini nanti yang kita gunakan di sini pipa-pipa. Di talang ini ada ayahan streaming untuk ayahan pasir itu loh Pak, agar cicak dan kawan-kawan tidak masuk di tampungan. Kenapa khawatirin itu loh? Jenengan ki khawatir cicak tikus masuk di tampungan ini sing dadi lindi, malah jenengan menikmati tenanan ini. Kemudian air hujan pertama itu masuk di pipa tersendiri Pak. Nah kita biasanya menggunakan pipa 6 dim. Kenapa? Karena atap-atap kita pendek. Kalau atapnya panjang pakai pipa 4 dim boleh, 3 dim boleh. Nah di sini maintenance agar air hujan yang sampai ke tampungan ini tidak tercampur dengan air hujan pertama, di pipa ini dalamnya kita kasih bola plastik. Nah ketika penuh nanti dia akan nutup di overshock itu. Jadi air hujan yang tersimpan ini nggak bercampur dengan hujan pertama. Nah cara perawatannya gimana? Di bawah kita gunakan pipa ini, apa keran. Nah nanti kalau selesai hujan tinggal kita buka, kalau habis ditutup kembali sehingga hujan pertama berikutnya masuk di situ lagi.
di kami biasanya dibuka setengah. Jadi kalau kita lupa untuk buka tutupnya nanti di hati sendiri, hujan berikutnya dia terisi lagi di situ hujan pertamanya. Jadi biar hujan berikutnya itu enggak bercampur dengan hujan pertama. Selanjutnya apa? Selanjutnya air akan mengarah di tampungan. Sekali lagi di tampungan ditutupnya ini kita kasih penyaring lagi. Siapa tahu debu halusnya ikut terlarut. Biasanya kita menggunakan dakron. Kemudian di atas tampungan ini itu ada stop kran. Nanti bisa diperiksa Ibu. Fungsinya apa? Ketika kemarau panjang seperti ini stop krannya ditutup agar nanti sewaktu-waktu hujan pertama nggak masuk sama sekali di tampungan. Biar mudah keluar aja. Karena nanti bisa membuat kotoran di dalam tampungan. Baru nanti setelah diyakinkan kok atapnya sudah bersih, baru kita buka kran ini. Nah, kalau kira-kira ini tampungan 1000 liter, hujan 1 jam penuh enggak Pak? Penuh kan? Liter-liter, barulah limpasan atau bludakannya. Ini bahasanya baru imbas-imbas gitu. Limpasan ini nanti bisa kita buat olah-olah atau ditambah lagi tampungan-tampungan yang sudah tersaring. Anak siswa itu tinggal buka kran siap minum pun. Kira-kira ada bayangan enggak ini? SMP Muhammadiyah ada bayangan enggak ini? Kita SMP Muhammadiyah ini kita kenceng banget nih. Sampai mawon. Anak-anak ada bayangan? Kira-kira minum dari kran terus minum begitu? Bisa? Nah kuncinya guru nih gak kebiasaan niku. Contoh niku guru 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 ditiru kemudian niku pokoknya karena begini nyong sewu. Ketika guru melakukan ini, misalnya buka kran kemudian ngunjuk, itu nanti salah satu bentuk legitimate buat siswa atau yang lain atau tamu ibu. Loh, bu guru aja ngunjuk nggak apa-apa gitu. Sudah berapa lama ibu ngunjuk kalau kamu biasanya begitu? Seperti di tempat kami itu kalau anak-anak itu minum, tamu kami mesti tanya, minum apa di minum air hujan? Mereka tahu akan jawab seperti itu. Ini salah satu bentuk legitimate bagi tamu. Begitu juga siswa, ketika siswa-siswanya minum, ini bentuk legitimate bagi orang tuanya Bu, dampaknya. Aku minum air itu biasa aja kok Bu, gitu. Biasa aja kok Bu. Karena kadang-kadang kita itu korban nggak tahu persis tapi sudah menjudge. Lalu termasuk jenengan atau Pak? Lanjut, gitu ya.